Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam kajian online kita atau daring kita, yaitu mengkaji kitab fikih ya, atau hadis tentang fikih ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sampai kepada hadis tentang salat Id ya. Baiklah, kami mengulangi kembali karena pada pertemuan yang lalu kita belum menyempurnakan faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut ya, seperti yang ada di layar ya. Inilah hadis yang paling lengkap yang berkaitan dengan fikih ya, salat Id ya, berkaitan dengan salat Id ketika saat berlangsungnya salat itu ya. Jadi pada hadis ini Rasulullah SAW mendahulukan salat baru khutbah ya, mendahulukan salat baru khutbah dan tidak pakai azan dan tidak ada iqamahnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal Eid fa bada'a bis salati qabla al khutbah bila adzanin wala iqamah summa qama mutawakki'an ala Bilal fa amara bi taqwallahi wa hassa ala ta'atihi wa wa'ada an-nasa wa dzakkarahum summa mada hatta atan nisa fa wa'adahunna wa dzakkarahunna وقال يا معشر النساء تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله قال لأن كنا تكسرن الشكا وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من هليهن يلقين في ثوب بلال من أقراتهن وخواتيمهن. Ya, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku menyaksikan salat Id bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin di sini ya Idul Fitri, bisa jadi Idul Adha. Fabada abis salati, kemudian beliau memulainya dengan salat, yaitu salat Id sebelum khutbah. Bila azanin wala iqamah, tanpa ada azan dan tanpa iqamah ya, salat Id tanpa azan tanpa iqamah. Summa qama, kemudian beliau berdiri berkhutbah punggungnya Bilal sebagai sandaran, artinya beliau memegang sandarnya punggungnya Bilal ya, sebagai ganti tongkat ya. Mungkin ini waktu itu berarti bahwa ketika beliau sholat Id di luar di lapangan itu berarti tidak pakai mimbar ya, artinya tidak ada mimbar tapi hanya menjadikan badannya atau punggungnya Bilal untuk sebagai bersandar. Bersandar maksudnya memegang punggungnya untuk sebagai penyandang begitu ya. Fa amara bi taqwallah, beliau dalam khutbahnya itu memerintahkan takwallah dan juga memerintahkan untuk taat kepada Allah. Ini termasuk isi khutbah ya. Jadi mungkin diantara bapak-bapak yang akan mengisi khutbah suatu saat, nah ini isinya khutbah itu adalah takwallah dan menganjurkan atau memerintahkan takwa dan juga memerintahkan ketaatan, wa azannas, dan juga menasihati manusia, wa dzakkarahum, dan mengingatkan mereka ya, yang mungkin mengingatkan tentang hak-hak Allah dan sebagainya. Summa madha, kemudian melanjutkan khutbahnya. Setelah itu beliau datang ke tempatnya wanita ya, mungkin karena waktu itu tidak ada pengeras suara sehingga suaranya nggak kedengaran sampai belakang, maka supaya wanita itu juga mendengar khutbah beliau, maka beliau mendatangi para ibu-ibu di belakang. Fawa'azahunna wa dzakkarahunna, kemudian beliau memberi nasihat dan mengingatkan kepada para ibu-ibu dan lain sebagainya berkaitan dengan hak Allah dan lain sebagainya. Wa qala, nah ini ada yang menarik dari sabda beliau di sini ketika beliau mengatakan ya, ini dalam isi pidatonya, ya ma'syaran nisa, wahai para ibu, tasaddaqna, bersedekahlah
banyaklah bersedekah. Nah, ini ada fa inna kunna aksaru hatabi jahannama. Sungguhnya kalian itu adalah penghuni neraka yang lebih banyak. Nah, jadi ini Rasulullah sudah menyaksikan surga dan neraka. Ya, kita percaya apa adanya yang disampaikan oleh Nabi. Ya, jadi beliau itu sudah melakukan peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau sudah ditampilkan tentang pemandangan surga, penghuninya dan sebagainya. Ya, baik itu peristiwa Isra Mi'raj ataupun dalam mimpi beliau. Jadi beliau ini mengucapkan sesuatu yang tidak dusta, apalagi masalah surga dan neraka itu berarti kebenaran. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak mengucapkan sesuatu kecuali wahyu. Nah, ini dalam isi pidatonya kepada ibu-ibu ini mengatakan, bersedekahlah kalian wahai ibu-ibu, karena saya lihat kebanyakan kalian itu adalah penghuni neraka dibanding laki-laki. Nah, mungkin artinya bisa jadi ya penduduk bumi ya pada akhirnya nanti adalah kebanyakan daripada perempuan ya. Dan memang salah satu salah satu tanda kiamat itu di mana jumlah perempuan lebih banyak. Nah, kalau kita lihat sekarang jumlah orang mukmin itu ada berapa di dunia ini? Dari sekian miliar penduduk bumi, laki dan perempuan, dan notabene perempuannya lebih banyak. Nah, otomatis juga sementara yang mukmin hanya sedikit ya, artinya memang penghuni neraka lebih banyak dari pihak wanita, dan memang penduduk wanita di bumi ini lebih banyak jumlahnya itu. Nah, dan juga yang kafir dari pihak wanita juga lebih banyak di bumi ini. Nah, maka pantas dan wajar jika beliau mengatakan kalian adalah penghuni neraka lebih banyak. Ya, jadi kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu sekarang ini, kalau statistik Badan PBB, WHO, apakah UNESCO, apakah UNICEF yang berkaitan dengan jumlah penduduk ya, itu memang orang Islam itu paling hanya 1/5 ya, 1/5 dari 5 sampai 6. Kalau miliar penduduk sekarang itu hanya 1/6-nya. Kalau memang 7 miliar ke 1/7-nya. Nah, kemudian jumlah wanita lebih banyak ya, maka tidak salah jika Nabi mengatakan bahwa annakunna aktsaru hatabi jahannam. Kalian adalah lebih banyak penduduk penghuni neraka. Faqamat imra'atun. Nah, kemudian ada seorang wanita di antara para hadirin itu kaget, ya kan? Berdiri ya di antara para ibu-ibu ya. Sufal khaddaini ya, di sini disebutkan bahwa wajahnya wanita ini katanya agak kehitaman, itu ada tanda di pipinya. Faqalat, nah dia bertanya, "Lima ya Rasulullah, kenapa ini? Kenapa kok wanita yang lebih banyak di neraka ini?" Qala, "Li'anna kunna tuksirna syaka." Nah, kalian lebih banyak ya mengeluhnya. Wa takfurnal ashir, dan mengkhianati atau tidak mensyukuri ya, tidak mensyukuri keluarga. Ada yang mengatakan artinya wa takfurnal ashir ya, artinya bahwa kalian tidak mensyukuri nikmat ya. Al-ashir itu keluarga, jadi bisa jadi saya adalah suami maksudnya ya, jadi tidak mensyukuri apa yang diperoleh dari suami umpamanya. Qala, mendengar perkataan Rasulullah ini ya, ibu-ibu yang ada saat itu faja'alna yatasaddaqna min huliyihinna, maka mulailah mereka ya berbondong-bondong ya bersedekah dari apa yang mereka miliki, ali-ali, anting-anting, emas dan sebagainya. Yulqina fi thawbi Bilal, mereka menaruhnya di pakaiannya Bilal. Jadi Bilal itu karena nggak punya celengan waktu itu, nggak punya kresek barangkali, dan juga nggak punya tempat ya, bajunya yang dianu ya, thawbi Bilal min aqratihinna wa khawatiminna. Jadi akrat ini ibaratnya satuan emas ya. Kalau khawatim itu cincin-cincin. Jadi kita bisa bayangkan Bapak Ibu bagaimana kesederhanaannya mereka saat itu. Jadi mereka kebetulan keluar ke masjidil keluar untuk salat Id itu tidak membawa
apa-apa ya, kecuali apa yang ada di cincin. Jadi mudah-mudahan mereka nggak punya dirham, nggak punya dinar ya waktu itu ya. Jadi zaman Rasulullah itu belum ada uang khusus orang Islam ya. Tak sama sekarang kan ada real, ada rupiah ya, dolar. Nah, dulu nggak ada itu di zamannya Rasul. Zamannya Rasul itu hanya ada dua mata uang. Mata uang Romawi dan mata uang Persia. Mata uang Romawi namanya dinar, Persia dirham. Nah, jadi Rasulullah belum punya, umat Islam belum punya mata uang sendiri. Baru nanti pada zaman Bani Umayyah. Jadi pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, itu mata uang belum ada. Ya, mata uang secara mandiri begitu. Yang dipakai untuk alat penukar ya di pasar itu. Yang pakai dinarnya Romawi dan dirhamnya Persia. Kemudian ketika zaman Bani Umayyah pada pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, itu baru umat Islam baru membuat mata uang sendiri ya. Jadi setelah sekian puluh tahun setelah Rasulullah meninggal itu baru umat Islam baru punya mata uang sendiri ya. Itu di zaman Bani Umayyah. Jadi zaman Rasulullah tidak ada. Zaman Khulafaur Rasyidin juga tidak ada. Zaman Muawiyah yang kira-kira 20 tahun pemerintahan Muawiyah juga tidak ada. Nanti pada Abdul Malik ibnu Marwan ya. Bani Umayyah baru nanti mereka punya uang sendiri. Nanti ada pemerintahan Abbasiyah juga bikin uang sendiri ya. Jadi mereka waktu itu ya anting-antingnya dan sebagainya ya itu disedekahkan ya. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis di atas ya ada faedah banyak sekali yang bisa kita ambil ya dari hadis di atas. Pertama bahwa contoh ya Nabi SAW dalam sholat id bahwa beliau memulai sholat baru khutbah. Kemudian sholat id tidak butuh azan dan tidak ada iqamah ya, tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Jawazul ittiqa ala asa, boleh ya seorang khatib itu bersandar ya, artinya menyandang gitu ya, menjadikan tongkat atau dinding atau yang lainnya untuk tempat bersandar gitu, maksudnya sebagai pembantu ya, dia berdiri. Jawazul isti'anah bit talib atau sahib bighairihima, boleh seseorang itu minta tolong teman atau yang lainnya dalam hal bantuan ya untuk suatu tujuan ya. Jadi Rasulullah tadi menjadikan Bilal sebagai tempatnya dia meletakkan tangannya ya untuk membantu beliau berdiri. Al-has wala taqwallah, ini salah satu isi khutbah ya, harus diisi dengan takwa kepada Allah. Bahkan takwa kepada Allah itu adalah bisa disebut dengan rukunnya khutbah itu ya. Semua khutbah itu biasanya ditakwa kepada Allah, itu khutbah Id, khutbah Jumat dan sebagainya ya. Dan takwa khair wasiyah, karena memang takwa Allah itu adalah sebaik-baik wasiat memang ya, maka itu biasanya dimulai pada khutbah Jumat. Dianjurkan untuk isi khutbah juga termasuk memberi nasihat ya kepada para jamaah, khususnya para yang hadirin ya, untuk menjaga hak-hak Allah ya. Masyru'iyatu wa'zil musallin ya, jadi dianjurkan dalam khutbah untuk para jamaah ya, untuk taat kepada Allah, takwa kepada Allah, dan juga menghadiri ya sholat Id ini. Kemudian takhsisun nisa, nah ini dia, ini yang biasa jarang kita temukan ya di dalam isi khutbah para juru dakwah ya, para mubalik ya. Jadi kalau melihat contoh dari Rasulullah ini, seharusnya ada ya satu bagian itu dalam khutbah itu khusus untuk wanita ya. Ya meskipun nanti tidak berhadapan langsung karena tempatnya jauh ya nanti karena sudah ada mikrofon pengeras ya, tapi di dalam isi khutbah itu sebaiknya ada lembar ya bagian untuk wanita, ada segmen ya, ada segmen bagian khutbah untuk wanita seperti Rasulullah SAW tadi ya. Wa fi takhsisun nisa bil wa'z wa tadhkir fi majlis ya. Masyru'iyat huduri nisa ala musallid ya, disyariatkan semua menghadiri ya, ibu-ibu wanita semua menghadiri ya. Bahkan di dalam hadis yang lain itu semua bahwa semuanya hadir. Bahkan wanita-wanita yang masih gadis, yang masih belia, bahkan pembantu di rumah, bahkan juga wanita yang sedang uzur itu diajak
untuk keluar semua untuk menyaksikan hari kebaikan ini, menyaksikan hari gembira ini. Ya, maka di antara para ulama itu tadi ada yang mewajibkan ini sholat id ini ya. Nanti kita bahas itu apa hukum sholat id ya. Nah, jadi sampai orang yang sedang uzur pun hadir ya di tengah lapang. Ya, tapi mereka menghindari tentunya tempatnya sholat jadi agak ke belakang sedikit. Tapi mereka tetap menghadiri hari bahagia ini, mendengarkan khutbah juga dan sebagainya. Al-hasu ala sadaqah ya, anjuran untuk bersedekah. As-sadaqatu sababu limahul khataya wan najah minan nar. Nah, ini juga ini penting sekali faedahnya bahwa sedekah itu bisa menjadi penyebab dihapuskannya dosa dan juga dibebaskan dari neraka. Nah, itu kan tadi Rasulullah mengatakan wahai ibu kalian itu adalah banyak penghuni neraka. Nah, supaya kita diselamatkan dari neraka itu ya dengan salah satu caranya adalah dengan sedekah itu tadi. Nah, maka ini salah satu faedah sedekah ini. Ya, kalau di dalam hadis yang lain itu apa namanya sedekah itu adalah menahan amarahnya Allah. Ya, atau apa namanya menahan amarahnya Allah itu dengan sedekah. Ya. Anin nasa aksaru ahlina tadi sudah kita bahas bahwa wanita itu adalah sebagian besar sebagian besar mereka adalah artinya penghuni neraka paling besar adalah dari pihak wanita. Tadi sudah saya jelaskan dan memang penduduk wanita di dunia ini lebih banyak. Ya, apalagi menjelang hari kiamat. Jahannam ismu min asma'in nar. Jadi Jahannam termasuk nama dari nama neraka. Fazlun nasihat lima yastahiqha. Ya, memberi nasihat kepada siapa yang memilikinya, berhak memilikinya. Ya. Samu syikaya wa uqubata, ya, celaan kepada banyak mengeluh dan hukumannya. Wakadzalika kakufran al-ashir. Demikian juga dengan apa namanya tidak mensyukuri ya apa yang diperoleh dari keluarga. Jadi sini kufur di sini bukan kufur yang keluar dari agama, tidak ya. Jadi memang makna kufur itu banyak. Ada namanya kufur juhud, ada namanya kufur ingkar ya, dan lain sebagainya. Ada namanya kufurnya iblis. Iblis itu percaya Tuhan. Ya, percaya iblis Allah Maha Kuasa, tapi dia kafir. Nah, karena dia namanya dia adalah kufur al-inkar, jadi kufur membangkang dari agama Allah. Ya. Jadi dia tidak tidak mematuhi, tidak taat kepada Allah, itu kufur. Ya, seperti orang Yahudi itu percaya ada Allah itu, percaya ada malaikat. Ya, rukun iman percaya mereka orang Yahudi itu. Cuman mereka kufurnya adalah tidak mengakui Muhammad sebagai nabi atau bukan dari golongan mereka. Nah, kufur. Jadi kalau tentang keimanan mereka orang Yahudi juga percaya. Jadi, tapi ini termasuk kufur karena tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi dan juga Nabi Isa. Jawazu su'alil mar'ati al-mufti. Boleh seorang wanita itu bertanya kepada ahli fatwa atau pada ulama dan sebagainya. Ya, alhamdulillah sejak zaman Nabi sampai hari ini para ibu-ibu muslimah itu juga termasuk mengambil bagian dalam hal memberi dan juga bertanya kepada para ahli ilmu. Soal ahli ilmu, ini pentingnya bertanya kepada ahli ilmu. Ya, dari hadis di atas tadi, peristiwa di atas ini, sebagian ulama mengambil kesimpulan bahwa tidak wajib wanita itu menutup wajah. Nah, ini ada khilaf ya. Cadar itu ya, ibu-ibu khususnya ya. Jadi di antara dalil yang diambil oleh orang yang mengatakan bahwa menutup wajah itu tidak wajib, ini tadi hadisnya itu tadi di atas itu. Nah, di mana Rasulullah SAW, di mana rawi hadis ini menceritakan bahwa ada wanita berdiri, kemudian ada di wajahnya ada kehitam-hitaman. Dari mana dia tahu kan? Perawi hadisnya itu dari mana dia tahu kalau wanita itu ada sedikit tanda di wajahnya? Kalau memang itu ditutupkan tidak mungkin, maka dia terbuka waktu itu. Nah, maka diantara hujahnya para ulama yang tidak mewajibkan hijab ya, maksudnya cadar ya. Nah, ini hadis ini ya. Jadi kalau jenengan ibu-ibu khususnya kalau dimintai keterangan mana katanya dalil bahwasanya cadar itu enggak wajib, ini hadisnya. Nah, ini hadisnya yang menunjukkan bahwa cadar itu tidak diwajibkan karena perawi hadis ini melihat wajahnya wanita itu. Nah, apalagi ada Rasulullah di situ gitu.
Ya Allah alam. Tapi memang di sini ada apa namanya? Memang ini masalah ada khilaf di antara para ulama berkaitan dengan cadar ya. Kalau kalau tutup kepala wanita itu secara umum wajib ya. Itu bisa dengan ijma itu ya. Jadi rambutnya nggak boleh kelihatan. Tapi masalah wajah ini Bapak Ibu ya. Ini jadi di antara para ulama ada yang mengatakan wajib menutup wajah atau cadar, ada yang mengatakan itu hanya dianjurkan aja untuk menjaga fitnah ya. Wallahu alam ya. Jadi ini hadisnya yang bagi orang si wanita itu kelihatan wajahnya kan. Nah, kalau memang gak kelihatan, kalau dia pakai cadar, bagaimana bisa dilihat bahwa ada tanda di wajahnya itu? Apalagi ini adalah nuansanya agama, nuansa sekarang dalam sholat ya, dalam apa? Di dalam khutbah ya, setelah khutbah setelah sholat itu ya. Kemudian apa? Jawadus sadaqah bizahabi ala ikhtilafi ashkalihi. Boleh sedekah itu dalam bentuk emas. Ya, tadi kan situ disebutkan ada yang anting-anting, ada apa namanya? Ali-ali, ya, ada bunga gelang dan lain sebagainya, ya. Jawaz tasarruf al-mar'a bimaliha wa min huliha bisadaqah wa ghairiha. Ini juga ada pada penting bahwa seorang wanita itu boleh ya bersedekah ya, dengan harta yang dia miliki tanpa izin suami. Kalau memang itu miliknya dia, ya itu miliknya suaminya itu lain lagi. Ya, tapi kalau itu miliknya dia, ya sudah diberikan oleh suaminya atau diberikan oleh bapaknya atau maharnya dia dan sebagainya, maka dia berhak ya bebas untuk apa namanya bebas untuk melakukan sesuatu ya tentang yang berkaitan dengan apa yang dia miliki ya, termasuk bersedekah itu ya. Ya kecuali kalau ya harta itu adalah milik suaminya ya harus izin ya. Nah ini anna nisa yakhusna makana ba'ida an rijal ya, dalam hal salat Id jadi wanita mengambil tempat sendiri di belakang nah, itu jadi tidak campur ya. Al-khatib ayakuna qa'iman ala fi khutbati. Sebaiknya khatib itu berdiri ya ketika dia menyampaikan khutbah. Baik itu khutbah Jumat maupun khutbah Id ya. Nah, ada faedah lagi di sini bahwa tadi ini sholatnya kan dilakukan di tengah lapang ya. Nah, ini jadi para ulama menyebut bahwa sebaiknya sholat Id itu di tengah lapang ya. Karena Rasulullah tidak pernah sholat Id di masjid kecuali mungkin ada hujan. Jadi kalau tidak ada hujan ya beliau selalu sholatnya di tengah lapang karena memang syiatnya itu lebih menggema ya daripada di masjid. Bukan berarti masjid tidak boleh ya, boleh di masjid ya, tapi kalau melihat dari sunnah itu Rasulullah tidak pernah sholat Id itu di masjid ya, kecuali kalau hujan ya. Tapi ada di antara ulama mengatakan bahwa kecuali dua masjid haram dan masjid Nabawi karena fadilah tempat katanya, karena di masjid haram 100.000 kali dengan tempat lain ya. Kalau di Masjid Nabawi adalah 1.000 kali tempat lainnya. Tapi tanah haram itu bukan hanya titik masjid ya. Jadi pahala dilipat gandakan 100.000 itu bukan hanya dalam titik masjid tapi semua tanah haram di wilayah Makkah Al-Mukarramah. Jadi sebaiknya sholat itu di tengah lapang jika kalau kecuali kalau ada hujan nah itu baru. Kemudian ini ada faedah lagi bahwa bisa saja dalam hal menasehati itu sedikit agak disampaikan sesuatu yang barangkali menjadi perhatian. Nah, seperti tadi ketika sudah mengatakan inna kunna aksaru hatami jahannam ya. Ibu-ibu kalian adalah ya penghuni neraka lebih banyak nah kan gitu. Berarti ya, itu kan sesuatu yang mengagetkan itu. Itu menyampaikan halal ini supaya barangkali untuk menarik perhatian ya. Tapi tidak boleh dusta ya, tapi ya memang kalau memang sesuatu yang ya dusta. Seperti contohnya umpamanya ketika kita ingin mengingatkan orang jangan sampai durhaka kepada orang tua umpamanya. Ada hadis mengatakan bahwa salah satu dosa yang Allah tidak tunda azabnya itu adalah durhaka kepada orang tua umpamanya. Orang apa
sehingga orang akan mengambil manfaat, ya, akan kaget dan akan mengikuti, ya, nasihat itu, ya. Ini contohnya itu, ya. Jadi bisa jadi seorang pendakwah mengambil hadis-hadis yang barangkali maknanya sangat keras dan perhatian, ya. Kemudian faidah lagi Bapak Ibu dalam memberi nasihat. Jadi beliau betul-betul kalau menasihati betul-betul semangat, ya, betul-betul dari hati yang paling dalam, ya. Jadi beliau bukan hanya nasihat kepada bapak-bapak atau laki-laki, tapi juga nasihat mengarah, ya, kepada ibu-ibu. Bahkan beliau turun dari tempatnya, berpindah tempat begitu, mendatangi ibu-ibu. Nah, ya, mungkin kalau dulu karena tidak ada mikrofon, tidak ada pengeras, nah sekarang kan sudah ada. Nah, berarti kan cukup satu tempat, tapi isinya itu harus ada segmen untuk ibu-ibu, ya. Kemudian dari hadis di atas pula diambil kesimpulan bahwa betapa para sahabat itu adalah orang-orang yang punya kefakihan, ya. Jadi beliau mereka kalau ada sesuatu yang masih agak ganjal atau janggal, nah, mereka tidak malu-malu untuk bertanya itu. Nah, termasuk dalam hal tadi. Jadi bertanya langsung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-musara ila fil khair, ini anjuran untuk bersegera untuk melakukan suatu kebaikan, ya, atau istilah fastabiqul khairat kan itu, ya, berlomba-lombalah, bersegeralah untuk melaksanakan suatu kebaikan, ya, seperti yang diperbuat oleh para ibu-ibu dari kalangan sahabat tadi, ya, ketika mereka langsung bersedekah. Hirsus sahaba wa rijal wa nisa, ya, ala najah min jahannam, ya. Artinya bahwa para sahabat Nabi, baik itu laki-laki dan perempuan, mereka adalah orang-orang yang, sekali lagi, orang-orang yang takfurnal ashir itu maksudnya adalah kalian tidak mensyukuri, ya, itu dari tidak sampai kufur itu, ya. Ya, tapi kalau kufurnya kemunafikan, kufurnya dalam hati, ya, kufurnya orang tidak percaya rukun iman, nah itu ya kufur mukhrijum minal millah, itu mengeluarkan orang dari Islam, ya. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya adalah berkaitan dengan hukum, ya. Hukum sholat id ini nanti kita bahas, ya. Ini kita rampungkan dulu hadisnya satu lagi. An Ummi Atiyah Nusaybah al-Ansariyah qalat amarana ta'ni an-nabi an tukhrija fil idaini al-awatiq wa zawatil khudur wa amara al-khuyyat ay ya'tazilna musallal muslimin wa fi lafzin kunna nu'maru an nakhruja ayyawmal 'id hatta nukhrijal bikr min khidrihinna wa hatta nukhrijal khuyyat fa yukabbirna bi takbirihim wa yad'una bi du'aihim yarjuna barakata zalikal yawmi wa tuhratahu. Ini Ummi Atiyah menceritakan tentang bagaimana kehadiran, ya, semua lapisan masyarakat, laki-laki, perempuan, anak-anak yang baru masuk dewasa, anak perempuan juga yang masih perawan dan sebagainya, dan juga wanita-wanita yang sedang uzur, sedang haid, semuanya diperintah oleh Rasulullah untuk keluar, ya, dari rumah dan mendatangi tanah lapang untuk menghadiri hari yang sangat baik ini, ya. Dari Ummi Atiyah Nusaybah al-Ansariyah berkata,
kami diperintah, ya. Jadi Rasulullah memerintahkan kami, ya, untuk mengeluarkan, dan artinya mengajak, ya, dalam rangka sholat id ini siapa? Al-awatiq wa zawatil khudur, ya. Siapa al-awatiq itu? Ini ada al-awatiq ay jamu atiq, hiya al-mar'atu syabbah awwalu ma tablugh. Jadi anak-anak, ya, yang menjelang menjelang puber, ya, jelang balik, ya, mungkin kelas berapa itu kira-kira anak-anak putri, ya, kelas SD kelas 6 atau SD kelas 5 atau SD kelas 1 SMP, ya, ya, menjelang masa-masa balik, ya, itu al-awatiq. Nah, kemudian zawatil khudur, ya, zawatil khudur ini ada keterangannya jamu khadar nahiya minal bait yastru biha syai' alladzi la yazhar wa kan hatta takhtabi al mar'atu. Maksudnya adalah wanita yang di atasnya lagi, ya, yang mungkin yang sudah, ya, SMA atau apakah yang 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 sudah umur 20, ini. Jadi wanita yang masih gadis yang umur 20, itu juga diajak untuk keluar untuk menghadiri hari yang sangat bahagia ini. Wa amral huyyat, dan juga orang yang wanita yang sedang haid itu, ya, keluar juga dari rumah untuk menghadiri hari yang baik ini. Mereka ayat tazilna musallal muslimin, ya, mereka menghadiri tanah lapang atau musola, tetapi, ya, tempat sholat, tetapi mereka sedikit menjauh, artinya tidak bercampur dengan para musallin di bagian belakang istilahnya. Wa fi lafzin, dalam hadis yang lain, kunna nu'maru an nakhruja yaumal 'id hatta nukhrijal bikr min khidriha wa hatta nukhrijal huyyat fa yukabbirna bi takbirihim, ya. Kata Ummi Atiyah dalam hadis yang lain, kami diperintah oleh Rasulullah untuk keluar dari rumah, maksudnya dalam rangka hari raya ini, sehingga kami diperintah untuk mengajak, ya, putri-putri kami yang masih gadis, al-bikr, dari kamarnya maksudnya, wa hatta nukhrijal huyyat, dan kami juga diperintah untuk mengajak, ya, wanita-wanita yang sedang haid, ya, fa yukabbirna, mereka juga ikut bertakbir sebagaimana takbirnya manusia yang lain, dan mereka juga berdoa seperti doanya mereka yang lain. Yarjuna barakatah, mereka semuanya mengharap berkahnya hari yang sangat baik ini dan kesuciannya. Nah, jadi dari hadis di atas memang Rasulullah memerintahkan semua orang di rumah itu untuk keluar untuk menyaksikan hari yang baik ini. Nah, sehingga di antara para ulama ada yang menyimpulkan bahwa sholat itu wajib, ya. Ya, kita ambil faedah hadis ini, wujubul khuruj ilal musalla yaumul 'id, wajib hukumnya untuk keluar, ya, dalam rangka menghadiri hari raya ini. Wala tusalli al-'idu fil masajid illa li uzrin. Nah, sebaiknya salat itu tidak, salat hari raya itu tidak di masjid kecuali uzur, ya, kecuali ada halangan. Istihbab izhari syairi hadzal din, dianjurkan untuk menyemarakkan syiar agama pada hari ini. Ya. At-taqid alal hudur hatta man balagat, ya. Jadi ditekankan untuk semuanya hadir. Sampai orang yang anak-anak yang masih belum balik pun sekalipun. Jadi anak kecil pakai baju baru semuanya keluar dari rumah untuk menghadiri sholat ini. Sampai wanita-wanita yang biasa di rumah, yang gadis-gadis dan sebagainya, yang biasa tertutup dan sebagainya, yang sudah menikah dan belum menikah dan sebagainya, semuanya keluar. Ya. Ala man kana haidan ayat azina, ada wanita yang sedang uzur supaya menghindari dari sholat tetapi tetap berada di wilayah itu, ya. Masyru'iyatut takbir wa du'a, dianjurkan juga untuk takbir dan doa bagi wanita-wanita juga sama, ar-rijal dan juga laki-laki. Jawazu zikrillah ta'ala al-haid duna karaha, ya, boleh seorang yang uzur itu berdoa tanpa ada karaha. Jadi sudah dalam bab suci, ya, orang yang sedang haid itu yang benar adalah mereka juga boleh berdoa, boleh baca Quran, ya, mungkin tidak memegang mushaf, ya. Sekali lagi, orang yang sedang uzur, wanita yang sedang uzur, apalagi yang biasa mengajar, yang mengajar TPQ, mengajar SD, yang harus mengaji, itu boleh membaca Quran insya Allah, ya. Boleh, itu pendapat yang lebih kuat.
Ya mungkin kalau memegang mushaf itu mungkin yang tidak boleh ketika dia masa uzur ya. Jawazu huduri haudi majalis al-ilm. Ya, boleh juga seorang yang sedang uzur itu menghadiri majelis-majelis taklim. Ya, di masjid wal musallayat. Ya. Masriyatut takbir ayyama al-Id, yang juga untuk takbir ketika masa-masa Id. Ya. Anda takbiran nisa yakuna tamal takbir rijal. Ya. Jadi wanita juga bertakbir ketika hari Id ini. Ya, mungkin tidak suaranya tidak sekeras bapak-bapak. Yang bagi ala auliaul umur ayurabu auladahum ala hubbit ta'ah. Ya. Jadi hendaknya para wali amr, jadi para bapak-bapak untuk mendidik putra-putrinya sejak dini untuk menghadiri jamaah, untuk selalu mendidik dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaumul Id yaumul mubarak tahir. Fala tusidu ya ibadallah bil ma'asi wal dzunub. Jadi hari Id itu hari bahagia, hari penuh berkah. Maka janganlah kita rusak dengan kembali bermaksiat. Fadlu yaumil Id likasrati ta'ati fihi likasrati ata'ir rabbi fihi. Ya. Fadilah daripada hari raya ini di mana untuk bersedekah tetap meningkatkan ketaatan ya. Jadi bukan berarti kita ini keluar dari kandang. Nah, seperti ibaratnya kuda keluar kandang, bukan begitu ya. Ini sebagian masyarakat memahaminya setelah lepas dari Ramadan mereka ibaratnya keluar dari kandang. Wah, ini salah persepsi ya. Jadi seakan-akan mengenal Tuhan itu hanya pada Ramadan saja. Setelah lepas Ramadan kembali kepada kembali kepada lingkungan sedia kala. Bukan begitu ya. Ikhtalafal ulama fi hukmi salatil Id. Ya, para ulama berselisih apa hukum salat Id. Ya, ada 3 ya pendapat. Ada yang menyebut dia adalah wajib. Ini yang dipilih oleh ulama al-Ahnaf ya, mazhabul al-Hanafiyah, al-Hanaf Abu Hanifah menyebut bahwa salat itu wajib. Berarti kalau enggak berarti dosa. Kecuali yang berhalangan artinya tidak sholat ya. Jadi sholat itu wajib karena dalilnya tadi sangat kuat di mana Rasulullah SAW memerintahkan jangankan orang yang sehat ya dalam arti yang suci, orang yang enggak suci pun diharuskan untuk keluar ya untuk menghadiri hari yang sangat bahagia ini. Nah, apalagi yang tidak punya uzur maka itu wajib ya. Maka ini pendapat juga dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa sholat Id itu adalah fardu. Ya. Kemudian yang kedua pendapat yang kedua menyebut bahwa dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu mazhabul Hanabilah. Fardu kifayah. Nah, adapun pendapat yang ketiga adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah muakkadah. Yaitu Imam Syafi'i dan juga Al-Malikiyah. Ya. Ya, jadi kalau ini masing-masing punya hujahnya masing-masing gitu ya. Ya, kalau kami memilih itu wajib. Ya, kalau kami pribadi wajib jika memang tidak ada halangan karena perintahnya jelas. Ya, Rasulullah SAW mengajak semua ya lapisan, ya, bukan hanya laki-laki saja, ibu-ibu, anak-anak, ya, termasuk yang sedang uzur pun juga harus hadir di di dalam mushola ini untuk mendengarkan khutbah dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu kami akan menyampaikan yang berkaitan dengan etika ya ketika kita sholat Id ini ya. Ini insyaallah saya akan menyampaikan bagaimana etika ketika kita sholat Id ya. Ini saya sampaikan. Ya, karena ini peristiwa yang sering terjadi, hendaknya kita paling tidak jelaskan. Ya. Sebentar Bapak Ibu, ini dia tata cara sholat hari raya. 1, memperbanyak takbir. Ya, ini memperbanyak takbir. Takbirnya ada 3 kali, ada 2 kali ya. Boleh
akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu boleh. Boleh juga Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd juga boleh. Kemudian takbir Idul Fitri itu sejak maghrib malam takbiran ya sampai imam berdiri sholat id. Jadi takbirnya cuma satu malam aja. Jadi takbir sholat id Idul Fitri ya itu malam takbiran. Jadi kalau selesainya tadi sudah selesai puasa, sudah maghrib, itu baru mulai takbir sampai imam berdiri. Jadi setelah itu sudah nggak ada lagi takbir. Adapun Idul Adha lebih lama dia takbirnya. Sejak malam takbiran ya sampai tanggal 13 Hijriah hari Tasyrik. Ya, ini bagi orang yang di luar Mekah atau yang enggak haji. Kalau yang haji itu takbirnya sejak hari Arafah. Bahkan ada yang menyebut sejak Yaumut Tarwiyah. Bahkan ada yang menyebut sejak tanggal 1 Zulhijjah. Ya, bagi yang tidak ikut haji, bagi yang ikut haji. Nah, adapun bagi orang yang enggak haji, takbirannya adalah malam takbir sampai sore hari tanggal 13 hari Tasyrik. Ya. Kemudian sholat id itu 2 rakaat tanpa azan dan qomat. 2 rakaat tanpa azan dan qomat. 4. Utama dilaksanakan di lapangan kecuali hujan. Jadi sholat id itu utamanya di lapangan kecuali hujan, maka boleh di dalam masjid ya. Jadi 2 rakaat tanpa azan dan tanpa qomat. Khutbah sekali ya setelah sholat. Ada yang mengatakan 2 kali ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa salah satu isi khutbahnya itu wajib adalah takwa, taat, salawat Nabi, syahadat dan sebagainya. Nah, diantara nanti isinya itu bisa wejangan, nasihat, dan juga ada sisipan ya. Jadi wanita khusus. Nah itu. Karena tadi Rasulullah SAW setelah dia menasihati bapak-bapak, beliau mendatangi ibu-ibu. Nah, jadi karena sekarang sudah ada mikrofon, sudah ada sound dan sebagainya, sudah kedengaran, maka cukup di tempat tetapi ada segmen di antara khutbahnya itu untuk nasihat bagi ibu-ibu. Nah, ini yang barangkali banyak yang ditinggalkan oleh para mubalik ya. Memakai wangi-wangian boleh ya, wangian. Ya, kecuali mungkin bagi wanita ya tidak berlebihan ya. Jadi memang dianjurkan apalagi sama hari Jumat. Jadi ini hari raya Idul Adha. Ini hari raya. Kemudian yang lain ketika pulang melewati jalan yang berbeda. Nah ini mari kita supaya biasakan ini ya. Jadi umpamanya ketika meninggalkan rumah kita mengambil jalan kanan itu ya. Nah baliknya mengambil jalan kiri. Ya, jadi ketika berangkat mengambil jalan kanan, ketika kembali mengambil jalan kiri ya, supaya apa? Supaya banyak titik-titik bumi yang kita injak yang menjadi saksi, yang menjadi saksi di akhirat nanti, yang meringankan kita ya. Makanya anjurannya para ulama itu perbanyaklah tempat ibadah ya, perbanyaklah tempat titik di bumi di ibadah, memperbanyak tempat, karena ini nanti akan menjadi saksi ya. Karena nanti bumi itu akan bersaksi bahwa si fulan pernah datang ke tempat ini dalam hal kebaikan. Nah itu kan. Nah, jadi sebaiknya kita memperbanyak tempat ya, ibadah, maksudnya memperbanyak tempat ibadah. Jadi kalau di tempat sini ada tempat sholat gitu. Ya, makanya ketika kita keluar dari rumah mengambil jalan yang berbeda dari ketika kita pergi. Jadi pergi dari jalan A pulang ke jalan B ya, baik itu pakai motor atau pakai kendaraan ataupun jalan kaki ya. Kalau memang rumahnya dekat ya jalan kaki bagus ya. Nah, sehingga titik-titik bumi ini kita rasakan ya. Kemudian Bapak Ibu, untuk Idul Fitri itu dianjurkan makan
Ya, makan ya mungkin minimal ya 1 biji kurma sebagai tanda bahwa kita sudah nggak puasa lagi. Ya, dan memang Idul Fitri ya itu nggak boleh orang puasa, itu nggak sah puasanya, bahkan orang berdosa karena itu hari diharamkan puasa. Ya, jadi hari diharamkan puasa itu tanggal 1 Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ya. Kalau Idul Fitri itu 1 hari itu saja diharamkan. Kalau besoknya sudah boleh. Tapi kalau Idul Adha itu diharamkannya berlaku sampai 3 hari setelah Idul Adha. Jadi yang diharamkan puasa untuk Idul Adha itu tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13, jadi 4 hari haram puasa. Orang yang puasa itu dosa. Ya, jadi orang yang puasa saat hari itu dan dia bukan orang yang sedang berhaji, maka dia berdosa. Nah, haram. Makanya Rasul mengatakan ayyamu syurbin wa ta'am. Hari ini adalah hari makan dan minum, yaitu maksud menyembelih itu tadi. Jadi tanggal 11, 12, 13 ya, tetap tidak boleh puasa. Adapun orang yang sedang berhaji Bapak Ibu ya, yang ada di sana ya, yang ada di Arafah, yang ada di Mekah sana atau di Mina ya, mereka boleh puasa hari tasyrik ya, boleh. Seumpamanya ada di antara mereka yang hajinya tamattu, kebetulan tidak punya biaya untuk menyembelih kambing, karena tamattu kan wajib ya, wajib kambing itu. Nah, dia ganti dengan puasa. Nah, dia puasanya kan perintahnya mengatakan asyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin iza raja'tum, kan gitu ya. Hendaklah dia berpuasa di musim haji itu 3 hari, kemudian kembali ke rumah kampungnya itu puasa 7 hari, kan gitu anunya ayatnya. Nah, kebetulan si fulan ini dia hajinya tamattu dan tidak punya biaya barangkali untuk membeli kambing sebagai dam tamattu, maka dia boleh ganti dengan puasa. Nah, dia puasanya boleh tanggal hari tasyrik itu 11, 12, 13. Mungkin dia adalah nafar awal atau nafar sani. Kebetulan tanggal 14 sudah berangkat, sudah balik ke tanah air. Nah, puasa hari tasyrik ya, khusus bagi jamaah haji yang sana. Adapun yang tidak haji maka haram puasa pada hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, jadi kalau sholat Idul Fitri itu Bapak Ibu kita dianjurkan makan dulu. Ya sarapan bisa. Nah, tapi kalau Idul Adha terbalik. Kalau Idul Adha itu dianjurkan makannya setelah sholat. Nah, makanya oleh karena itu ada sedikit perbedaan terkait dengan masa waktu sholat atau waktu mulainya waktu sholat. Kalau Idul Fitri itu agak diundur sedikit ya, mungkin matahari sudah naik apa gitu ya, bukan naik ya. Kalau Idul Adha disegerakan, jadi begitu naik sudah terbit matahari, sudah full dia terbit sholat ya, Idul Adha. Kenapa? Karena dia dianjurkan dan satu baru makan. Nah, apalagi kalau makannya sudah kurban, daging kurban gitu, ya. Kalau Idul Fitri enggak, jadi dia agak naik dikit, ya agak langsung, agak naik sedikit matahari, baru nanti dia sholat. Ya. Rakaat pertama 7 takbir selain takbir ihram, jadi semuanya 8. Ya. Rakaat yang kedua 5 takbir selain takbir berdiri. Nah, itu sholat ini sama ya, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi rakaat pertama 7 takbir selain takbir ihram, rakaat yang kedua 5 takbir selain takbir bangkit dari sujud. Nah, jadi 7 takbir. Membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di sela-sela takbir. Ya, Allahu akbar. Seandainya enggak bisa doanya, ya udah diam saja. Ya, diam saja. Nah, ya, kemudian mungkin ada beberapa masalah di sini ya. Seumpama ya panjenengan ini terlambat ya. Masuk ya. Masuk
ke apa namanya, ke lapangan atau ke masjid, orang sudah takbir, ah, orang sudah habis takbirnya, sudah membaca ayat, Nah, apakah dia takbir ulang-ulang itu kan? Jadi umpamanya kebetulan sebelum dia masuk ke masjid atau di tengah lapang, sebelum dia masuk di tengah lapang, ya dia ke kamar kecil, sehingga ketika keluar dari kamar kecil ternyata imamnya sudah baca Fatihah itu. Nah, dia gimana? Apakah dia takbir 7 kali atau gimana? Ya, kata para ulama cukup sekali saja, takbir ihram saja, kemudian diam setelah itu. Ya, karena takbir yang berkali-kali itu hanya sunnah saja. Ya, hanya sunnah saja. Ya. Nah, kemudian juga umpamanya ketika mungkin karena lama sekali, ketika dia kembali ke masjid atau ke musola, ke tempat sholat, ternyata sudah rakaat kedua, ya kan? Sudah rakaat kedua. Nah, bagaimana? Apakah dia ketika takbir lagi nanti, apakah dia takbir 7 kali lagi atau bagaimana, kan gitu nanti masalahnya. Nah, kata para ulama, dia cukup takbir sekali saja. Ya, kalau dia ketika dia mengqadha, ya, cukup takbir sekali saja ketika dia mengqadha rakaat yang sudah lewat itu. Nah, ini kata para ulama, sehingga dia tidak usah takbir berkali-kali. Ya, cukup takbir sekali saja. Artinya cukup takbir berdiri saja. Kemudian setelah itu dia melanjutkan bacaan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, masalah lagi dalam hal sholat hari raya ini adalah ketika hari raya jatuh pada hari Jumat. Ya, saya kira ini banyak yang pernah mengalami ya. Jadi hari raya jatuh pada hari Jumat. Ya. Nah, bagaimana ini? Ya, karena sebagian orang mengatakan bahwa Jumatnya sudah gugur itu ya, kalau dia ikut hari raya Idul Fitri. Ya, memang dalam hal ini Bapak Ibu ada perbedaan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu tetap diadakan karena ya, mereka mengatakan bahwa hukum sholat Jumat itu di atasnya sholat Id. Jadi ya kan, kalau Jumat kan fardu ain itu. Ya, bagi laki-laki, maka katanya ini Jumat tidak boleh dikalahkan oleh sholat Id. Nah, itu pendapat yang pertama, jadi tetap wajib. Ya. Ada yang mengatakan bahwa orang yang sudah sholat Id itu gugur Jumatnya, ya sudah gugur Jumatnya. Dan pendapat yang kuat ya Allahu a'lam ya. Jadi ini masalah khilaf, tapi kalau kami disuruh menjawab, maka saya akan mengatakan bahwa sesuai dengan hadis-hadis yang sahih ya, baik itu dari Rasulullah langsung ataupun dari para sahabatnya, yang dilakukan oleh para sahabat, banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebut bahwa jika terjadi ya pertepaan antara hari Jumat dengan hari raya Idul Adha atau Idul Fitri, maka memang Rasulullah dalam hadis itu mengatakan bahwa yang sudah menghadiri sholat Id, maka dia diberi keringanan. Ya, diberi keringanan. Artinya kalau mau sholat Id silakan, kalau mau sholat Jumat silakan. Kalau tidak juga silakan. Ya. Dan dia nanti ketika di hari Jumat itu dia sholat zuhur. Petugas masjid seperti takmir, seperti imam dan sebagainya, dia tetap melakukan sholat Jumat seperti biasa, karena nanti siapa tahu ya di antara jamaah ada juga yang mau Jumatan kan gitu. Nah, supaya melayani jamaah istilahnya begitu. Ya. Jadi ini yang saya condong kepada ini. Artinya memang berdasarkan hadis-hadis ya, memang banyak sekali riwayat menyebut bahwa di zaman Rasulullah ya, dan juga di zaman para sahabat itu pernah terjadi, ya pasti pernah terjadi, karena itu kan sering terjadi kan berkali-kali, karena hari itu hanya tuh. Nah, dalam riwayat hadis Rasul mengatakan
wahai kaum muslimin, kalian sudah sholat hari raya tadi, kalian telah asabta sunnah, kalian telah melakukan sunnah. Nah, kami mau Jumatan, kata Rasulullah. Barang siapa yang mau Jumatan, monggo, kami ada petugasnya. Barang siapa yang ingin istirahat di rumah, barangkali acara halal bihalalnya belum selesai, juga silakan. Jadi nanti dia sholatnya di rumah itu adalah sholat zuhur ya. Dan kalau kita melihat Bapak Ibu, maksud adanya hari raya itu kan dalam rangka hari bahagia ya. Kalau nanti tiba-tiba disibukkan lagi ada Jumatan, itu kan bertolak belakang daripada maksud daripada hari raya ini. Nah, yang kedua, ini hari raya sudah dua, jadi ini bertumpuk dua hari raya, maka sama. Oleh karena itu cukup diambil satu saja ya. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa orang yang tidak sempat atau tidak hadir sholat id, dia wajib hukumnya untuk sholat Jumat. Ini laki-laki khususnya ya, karena Jumat kan bagi laki kan wajib. Nah, adapun wanita yang tidak sempat sholat id di pagi harinya, ya dia tidak wajib sholat Jumat ya. Jadi memang asalnya wanita kan tidak wajib Jumatan ya. Ya, jadi bagi laki-laki yang tidak hadir sholat id, maka dia tidak gugur Jumatnya, maka nanti dia tetap sholat Jumat, bahkan wajib karena dia tidak hadir sholat id. Nah, adapun yang hadir, maka Rasulullah memberi keringanan ya, boleh ditinggalkan. Artinya bukan berarti ditinggalkan berarti nggak sholat zuhur, bukan ya. Artinya Jumatannya itu loh ya, Jumatannya yang tidak hadir ya. Ini insya Allah pendapat yang kuat, memang ada berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Tapi sekali lagi ini ada khilaf di antara para ulama ya. Jadi ada yang menyebut bahwa dia tidak gugur, ada yang mengatakan kalau bertepaan maka sudah gugur Jumatannya. Nah, adapun yang mengatakan gugur Jumatannya bukan berarti dia melarang sholat Jumat, tidak. Jadi yang mau melakukan silakan ya. Makanya tadi bagi petugas masjid, takmir dan lain sebagainya, ya tetap, karena ini syiar ya, tetap dikumandangkan azan, tetap ada Jumatan. Nah, kecuali seumpamanya ini di sebuah pemukiman, taruhlah di perumahan ya, barangkali perumahannya kecil ya, di situ ada masjid, di situ masjidnya juga ada Jumatannya, ya toh, ada Jumatannya umpamanya. Nah, di suatu ketika di masjid itu semuanya berpaham bahwa Jumat itu rukhsah gitu kan. Nah, lantas datang petugas masjid ya. Ternyata tidak ada jamaahnya, ya. Tidak cukup untuk Jumatan. Dia sholat apa kira-kira ya? Nah, ini dilihat lagi. Nah, kata para ulama, kalau jamaahnya itu hanya 2 orang, jadi imam dengan bilalnya atau muazzinnya ya, maka gugur Jumatan. Ya. Tapi kalau masih ada 1 jamaah menjadi 3 dan syaratnya minimal ya, syarat minimal yang namanya jamaah itu 3 ya, maka ya boleh dia Jumatan. Jadi dia salah satu satu khotib yang sekaligus imam itu, satu muazzin, satu penyimak itu ya, jadi boleh 3. Memang juga di antara para ulama juga berselisih terkait dengan syarat minimal ya, berapa sih jamaah itu hadir baru ada Jumatan itu ya. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan berapa itu ya, ada yang mengatakan ketiga itu sudah cukup, sudah bisa adakan Jumatan, itu 3 orang sudah cukup. Nah, jadi itu tadi ya, saya katakan ketika di sebuah perumahan ya, kemudian mereka mazhabnya atau pahamnya adalah bahwa kalau sudah ada sholat id itu artinya sudah gugur ya toh, Jumatan sudah gugur, lantas sementara takmirnya ini mau mengadakan Jumatan nggak ada orang ya, berarti ya, sholat zuhur jadinya ya, sholat zuhur jadinya. Allahu taala a'lam ya. Demikianlah Bapak Ibu, sekali lagi inilah kita faedahnya kita ikut pengajian, sehingga ada ilmu, ada kita tahu bahwa di sini ada pendapat dan lain sebagainya, sehingga kita menjadi luas wawasan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk selalu belajar ilmu agama dan selalu komitmen ya kepada sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada pertanyaan sebentar, Pak. Ini ada pendapat, apakah hari biasa tidak boleh takbiran? Nah,
Yang dimaksud dengan hari biasa itu apa? Hari selain hari raya itu ya. Ya, kalau takbirannya itu takbir khusus ya tidak boleh karena bukan waktunya. Tapi kalau panjenengan hanya doa dan zikir, takbir mutlak ya seperti Allahu Akbar seperti zikir biasa ya boleh saja itu malah malah itu setiap hari. Ya, tapi kalau takbir khusus tadi seperti Allahu Akbar Allah seperti khusus itu ya nggak boleh selain hari itu karena ini ibadah soalnya. Nah, dan ibadah itu adalah apa namanya dasarnya harus contoh ya. Tapi kalau jenengan maunya itu hanya takbir seperti zikir-zikir biasa ya itu diminta disuruh untuk berzikir kan. Ya, tapi kalau khusus untuk takbir khusus ini ya itu memang ada contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya ulangi Bapak Ibu bahwa takbir sholat Id Fitri itu satu malam saja khusus ini tadi. Tapi kalau takbirnya Idul Adha itu 4 hari. Jadi tanggal 10, 11, 12 sampai tanggal 13 dan itu memang hari menyembelih juga. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa ikafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu baina wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi 'alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha 'ilmina wala tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma qina bihalalika an haramik. Allahumma qina bihalalika an haramik. Allahumma qina bihalalika an haramik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal afiyah. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna min hadhihi dunya bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustaz, matur nuwun Pak Ustadzun. Terima kasih Ustadz, terima kasih Prof. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sofyan, terima kasih Prof. Sa'dun dan Mbak Yuni. Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Sofyan atas kajian hari ini tentang hukum sholat Id dan etika sholat Id. Hari Id sungguh kita tunggu-tunggu. Ini adalah hari kemenangan. Dan semoga kita masih dipertemukan untuk tahun depan. Untuk selanjutnya Bapak Ibu ada belajar tahsin bersama Ustazah Murtiningsih. Tapi beliaunya belum hadir. Monggo yang berkenan bergabung, ditunggu sebentar. هؤلاء قوم اتخذوا من